Jadi tabet Bapak Ibu, Bapak-Bapak. Coba satu jenis kegiatan tak? Uraian tugas penghulu. Meneliti kebenaran saksi. Ya. Meneliti kebenaran saksi. Meneliti berkas. Membuka memeriksa berkas. Meneliti kebenaran Data calon pengantin. ya, meneliti kebenaran calon pengantin capim wali saksi. Calon pengantin, koma. Iya, wali saksi. Angka kreditnya berapa, Ustaz? 0,8. 1. Iya, 0,08. Berapa 1 tahun, Ustaz? Rata-rata kegiatan tergantung kawannya. Kalau 6 bulan nih, Kalau di Trikale katakanlah 6 bulan. 1 tahun, kita berbicara 1 tahun, Ustaz. Iya, beda. Kemarin itu memang ada berseliweran format. Ada beberapa juga penghulu yang bawa ke kantor 6 bulan. per 6 bulan. Setelah kami belajar di BKN, harus formatnya 1 tahun, Ustaz. Rata-rata 90 per 90. 9 bulan per hari. Berarti ini kali 90 tadi? Iya. 0, jadi rumusnya di sini, Ustaz, 0,8 dikali 90. Loh. dengan 0,08 dikali 7,20, Ustaz. Lumayan. telur apa? Ini apa, Ustaz? Laporannya? Berkas. Berkas. Kualitasnya 100, waktunya 12 bulan. Biayanya. Ya? Oh, pakai gaya, Ustaz? Gaji. Iya, bagus. Angka 90 itu kan sudah paten atau gimana ya? Enggak, ini kan target tak berapa 1 tahun. Berapa yang akan kita capai dalam 1 tahun? Seperti awas 9 selesai. Ya. Mungkin 90 tambah. Kan beda-beda. Kali mungkin lebih 100 bisa jadi. Kalau Trikale cuma 260. Padahal begini Pak, kali itu 3 orang penghulunya. Oh iya. Ya, betul, Ustaz. Itu kan dibagi lagi karena berapa, Ki? Ini khusus untuk kita, Ki. Tuli kali itu tiga rata-rata 300 perkawinannya, Iya. kepala kawaannya 240. Penghulu ini, itu namanya di atas. Belum pelayanan ini. Tapi ada info, barusan ada info dari Balai Diklat masuk ke Ibu Indah. Ada pemanggilan peserta diklat ke masjidan. Siapa tahu ada yang berminat? Butuh 3 orang. Berapa orang? Ya, Maria. 3. Tapi begini Pak, Iya. kalau untuk sekarang ini KUA itu sementara menghadapi negeri. Oh, begitu. Iya. Kalau kita ambil diklat itu menjadi delik kita menghindari negeri. Oh, begitu. Iya, begitu kondisinya sekarang. Kalau penyuluh sama jadi Penyuluh non juga. Aduh, sebanyak. Kira-kira kalau penyuluh Bisa jadi penyuluh non. Kalau pas banyak proses aja fokusnya memang penghulu. oh penghulu memang. Kalau Pak, kalau penghulu non kepala KUA bisa. Ya. Tapi kalau penghulu yang kepala KUA, iya. Saya minta tolong Pak Haji Pak kasih aja. Iya, Pak Haji Rasim bilang yang bukan kepala KUA. Iya. Ya, Kalau sampai ada ini kepala KUA. Oke, kita lanjut. Ada iklan tuh. 90 tadi khusus kita. Si Agak ini si tahu. Ini 100. Oh. Oke, 150. Berarti ini rumusnya dikali 150. Iya, oke, 12 agak kredit. Bisa nih rumus, bisa. Iya. Ini 100 tadi. Jadi di kolom sebelahnya itu otomatis
Ini. Jadi nggak mengerti lagi. Oh maaf saya Pak Samsir, tabe kita kopi. Di sini Pak Samsir. Iya, di sini. Di 1 Januari dihilangkan saja tanggalnya. Karena 1 Januari itu pasti tanggal merah. Tapi konfirmasi tentang itu. Dulu Iya. kami pernah tulis itu, kami kosongkan 1 Januari karena ini tanggal merah. Iya. Tapi kemudian jawaban dari Kami- penilaian kami iya. bahwa penilaian itu sekalipun merah, tetap penilaian dari tanggal 1 harus satu, karena kalau ada katanya yang kosong itu tidak terhitung sebagai apa namanya waktu penilaian. Jadi kita tetap dinilai sekalipun tanggal merah, begitu maksudnya. Oh iya. Tapi ini yang format sekarang begitu penyebabnya BKN Pak. Oh, jadi Iya, Januari saja sampai Juni. Nanti di bawah sini 30 Juni. Nggak ada tanggal di atas. Iya. Tapi itu dulu sistem dulu itu. Nah, karena kami juga pertanyakan ini Ustaz kemarin. Kami juga pertanyakan ini. Terus ini kami juga tanyakan kenapa harus tulis nama di sini. Kami juga tanyakan kenapa harus tulis nama. Ternyata katanya kalau sampai di BKN biasa tak buka di hektarnya sehingga harus menulis nama di sini. Iya. Jadi ini sudah ada otomatis tadi dari sini meneliti kebenaran berkas di Kebenaran di sini. kebenaran calon pengantin saja. Data ya. Hah? Pakai data. Ini otomatis. Dan ini tadi angka kreditnya karena di sini 12 otomatis terbagi 2 yaitu 6%. Langsung jadi 6 ini. Terus ada yang dicoret. Ini yang dicoret adalah angka kredit yang harusnya dicapai sebelumnya di rencana. Jadi 12 masuk di sini dicoret yang 12-nya tinggal 6. 6-nya itu otomatis. Yang kita isi manual hanya ini yang dicoret-coret. Lalu kualitas otomatis terbagi 2 karena berlaku 6 bulan. Jadi otomatis 75. Di atasnya yang dicoret tetap ditulis 150 sebagai target awal. Jadi 150 target awal dicoret, 75-nya itu otomatis sudah saya rumus. Waktu 12. Iya, tadi di sini 12 tetap dimunculkan 12 Ustaz. Nanti dicoret. Iya, bahwa target awal 12. Iya, nanti dibagi 2. Pembagiannya pun otomatis. Ini saya ini lain nanti Ustaz karena tanggal berapa nih saya ini? Tanggal berapa nih jadi pemulung? Maret. 1 Mei. Berarti sampai April itu start Bimas. Oh iya, nanti aku buat informasi. Ini 75. Ini 75 adalah realisasi yang kita capai di 6 bulan awal. Jadi dari 150 terrealisasi 75. Kualitas mutu ini yang kita minta sama atasan nilai dari atasan. Ada orang kuliah nilai sendiri memang nih. Iya. Kalau ini kayaknya Harus melihat atas. ya, kalau ini realisasi yaitu 75 bagi 2 dari 150. Taruhlah misalnya nilainya 88. Waktunya 6 bulan karena
dibagi 2. Kalau sebelum lanjut, Iya, Ustaz. idealnya mutunya itu sebetulnya berapa? Di sini Ustaz, Yang ideal. kalau SKP lama paling rendah 76. 77. Iya, dia harus di atas 76. Tapi final, Iya. yang tercoret itu nantinya kan tetap munculkan Pak. Iya, tetap dimunculkan Ustaz, bahwa itu yang tercoret adalah rencana awal ya dari sini. Ini semua. Jadi tetap dimunculkan rencana awal tak supaya pemeriksa tahu bahwa oh targetnya di awal sekian. Tapi karena aturan yang baru mengharuskan hanya sampai 30 Juni untuk format PP 46, jadi harus dimunculkan semua dalam bentuk dicoret. Oh, jadi di sasaran itu tetap 100%. Iya, sasaran tetap 1 tahun Ustaz. Iya. Jadi di sininya tetap 12. Nanti di penilaian yang 6 bulan. Iya. Kemarin ada beberapa yang dibuatkan itu 6. Siap. 6 bulan ini otomatis nilainya. Jadi kita hanya mengisi ini Ustaz. Kita hanya mengisi nilai sama yang dicoret-coret disesuaikan dengan target awal tak. Saya mohon maaf saya banyak bertanya. Tidak apa-apa Ustaz, bagus lagi. Jadi di sasaran itu kemudian dipindahkan adalah nilai yang pada sasaran Iya, sebelum masuk ke penilaian. iya, Jadi itu diketik ulang. iya di sini yang dicoret. Oh saya kasih besar sedikit. Oke. Jadi ini 150 target awal masuk ke di sini target, lalu dicoret karena tidak tercapai. Yang tercapai bagi duanya di bawah 75. Ini otomatis di start. Ya, otomatis di semua. Yang tidak otomatis yang dicoret. Jadi ini dicoret, angka kredit ini pun dicoret dari sini 12. 12,00 dicoret, tersisa 6. Iya. Ini 6 bulan bagi 2 dari 12. Ini angka kredit yang di sini tadi Ustaz masuk di sini. 75 bagi 2-nya juga. Jadi nanti kita tinggal lanjut Ustaz, uraian tugas tak? Iya. Bisa lanjut? Iya, silakan Pak. Yang tadi penilaian pimpinan. Oh ini, sini. Iya. Iya. Saya kira di situ Pak, kalau yang dulu sasaran 150, hasil kerja 120 itu dibagi sini Pak, lalu dikali 100 pas sudah hasilnya. Berarti kalau begitu coba pimpinan yang menilai di situ. Iya. Dari dulu Pak. Dari dulu memang begitu Ustaz. Saya carikan di format yang lama nah, supaya kita tidak bingung. Tapi Jangan sampai lama jadi pusing orang. ya, oh jangan nih. Oke. Iya, jangan nih berpatokan di yang lama seperti ini. Mari kita menatap ke depan. Jadi di sini, Tadi di uraiannya Pak, yang saya jangan banyak. Apa-apa, Ustaz? Uraiannya Pak TU bahwa yang diambil oleh staf itu adalah oleh tugas kepala kampanye. Sementara mohon maaf yang ada dengan bersama kami saat sekarang itu masih uraian tugas penghuni. Dan masih di FT kami. Nah sekarang akhirnya persoalannya akan muncul bahwa taruhlah penghuni rata-rata untuk muda itu 18 uraian tugas dengan ininya. Mau tidak mau kalau nanti uraian tugas kepala KUA-nya dimasukkan dan itu non angkat kredit, begitu persoalannya.
penghulunya angkat kredit, tugas kepala KUA-nya mengangkat kredit. Iya. Dan inilah katanya nanti yang akan di breakdown oleh staf untuk menyesuaikan itu. Nah, itu permasalahan kami. Kalau penghulunya ya aman-aman saja karena kreditnya tertera. Tetapi kepala KUA-nya ya sampai sekarang mohon maaf itu uraian tugas kepala KUA itu di PMA nomor 38 masih global, belum detail, belum berbentuk uraian kerja. Cuma melakukan koordinasi bentuknya apa, itu yang tidak ini. Kemudian melakukan penilaian kinerja, kemudian melakukan pengendalian internal KUA. Nah ini yang masih global. Oh, saya lanjut tadi. Jadi nanti mungkin yang dimasukkan di sini penghulu tak dulu. Nanti di bawah sini baru uraian tugas KUA. Uraian tugas KUA maupun penghulu nanti akan adalah breakdown dari uraian tugas Kasidimas. Jadi nanti ada uraian tugas Kasidimas yang kita masukkan di situ. Kalau atasan tak Kasidimas, kalau atasan tak Pak Kandem, ada uraian tugas dari Pak Kandem yang dimasukkan di SKP tak. Sebentar ada di sini. Jadi isi lagi dulu di sini semua ke bawah uraian tugas tak sebagai penghulu. Lalu di bawah taruhlah misalnya di sini kepala KUA. Kalau mangkat kredit garis data saja. Begini garis data. Jadi dia akan muncul di bagian bawah. Kalau misalnya karena ini ada yang saya siapkan 19 kolom. Kalau misalnya mau menambah kolom, tambah di yang paling bawah supaya mudah mengatur rumusnya. Jadi di kolom rencana ditambah, taruhlah misalnya 3. Di penilaian juga ditambah 3. 17, 18, 19 ditambah 3. Jadi ini tinggal ditarik untuk merubah nomornya, menyesuaikan. Oh. Nah. Kalau sudah ditambah kolom, perhatikan di sini. Ada kolom yang PKN sembunyikan. Jadi misalnya tadi sudah ditambah ini 3 kolom, buka disorot S sampai Y, lalu klik kanan, unhide. Ini. Jadi tadi hanya sampai S, X, Y. Iya. Ini yang unhide. Ini yang BKN sembunyikan. Jadi kalau sudah kita ditambah rumus, kita buka ini. Lalu rumusnya di copy ke bawah, tinggal ditarik. Ini
Ya, mungkin setelah dapur itu. Kalau itu semua ini. Iya. Jadi ini tadi kolom yang baru. Ini yang hijau, kolom yang baru saya tambahkan. Sekarang rumusnya sudah terisi. Jika rumusnya sudah terisi, kita tutup kembali TUVW. Disembunyikan lagi, di hide. Iya. Awal tadi itu menyorot dari S B ya. S ke X, S dan X. Jadi perhatikan Pak, ini kan berurut nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. T-nya kan hilang. Jadi ketika abjad ini tidak terurut, maka ada kolom yang disembunyikan. Berarti di sini di antaranya ini bainahuma ada yang tersembunyi. 4. Ini yang bainahuma Pak. Jadi ini dibuka dulu. Setelah karena ini tadi kita menambah 3 kolom. Setelah semua di copy ke bawah, rumusnya sudah bagus, ditutup kembali. Hide. Supaya karena yang dibutuhkan hanya ini. Itu tadi hanya rumus pembantu supaya tidak capek mengerti dan menghitung. Tidak bisa itu laki-laki. Ya. Tidak bisa laki-laki. Kan hide. Ya. Ya. Saya panas, Pak. Oke, lanjut ke perilaku. Haji Syamsuddin. Ya. Ini nih. Berarti di bawah sini pakan milik. Khaironi Bagus kalau bisa ada. MSI. Ada konsultasi berjalan seperti itu. Sekarang bagaimana mensiasati regulasi. Lalu di sini Pak, kalau sudah kita tambah kolom, perhatikan di rumusnya di sini. Rumus nilainya hanya membaca 19 item. Tadi kita sudah tambah 3, berarti sudah 22 item. Jadi yang harusnya di sini adalah 22. Dicocokkan lagi. Untuk tugas tambahan, siapa tahu ada yang jadi tugas tambahan untuk membimbing chatting. Iya. Untuk tugas tambahan dimasukkan di sini Pak, SKS kata, baik itu jadi penguji, pemateri dan lain sebagainya. Di sini nomor SK uraiannya. Contoh ya Dewan Hakim. Ya. Dewan Hakim. Dewan Hakim.
NTQ, di sini lain. Tingkat kabupaten. Dimasukkan di sini nomor SK-nya. Di sini nomor SK taruhlah 211 dan tahun. Ya kalau SK 100 tahun, kalau pakai garing kita pakai garing. Nomor berapa? Iya, ini bulannya dan lain-lain 2021. Untuk Juni, Januari sampai Juni 1 sampai 3 tugas tambahan nilainya 1, 4 sampai 6 nilainya 2, 7 dan seterusnya nilainya 3. Ini akan otomatis menghitung. Di perilaku ini akan otomatis mengambil nilai dari sini. Lalu kita tinggal isi ini. Kalau kepala KUA pakai kepemimpinannya. Ya. Kalau kepala KUA pakai kepemimpinan diisi taruhlah misalnya 90 lah. Ini tinggal ditarik rumusnya. Lalu nilainya ini yang tadinya dibagi 5 karena pakai kepemimpinan sehingga dibagi 6. Untuk Januari Juni sampai sini. Lanjut ke Juli Desember. Juli Desember ini nih di kolom ini di nomor 2 dimasukkan uraian tugas atasan. Ini tadi maksud Pak KTU. Jadi di sini adalah uraian tugas dari atasan langsung. Di rencana kinerja baru uraian tugas tak. Taruhlah tadi misalnya ini. Jadi ini karena Pak Haji Syam tadi atasan langsungnya Pak Kandem, berarti sini uraian tugas Pak Kandem. Jadi nanti ada akan kami bagikan perjanjian kinerja dari Pak Kandem punya. Silakan kita pilih. Jadi tidak semuanya dimasukkan. Yang mana dari uraian tugas tersebut yang terkoneksi dengan tugas tak. Ada 31 item saya lihat Pak Kandem punya. Jadi kita tinggal pilih yang mana yang terkait dengan kepenghuluan dan kepala KUA kalau kepala KUA. Meneliti kebenaran data calon pengantin, wali dan saksi. Indikatornya di sini dulu tidak ada lagi meneliti, menerangkan dan lain-lain, tapi berbicara output. Kalau meneliti kebenaran berarti hasilnya penolakan atau penetapan. Penetapan atau penolakan. begitu hasilnya, Ustaz. Berarti sini penetapan garis miring, penolakan berkas calon pengantin wali dan saksi telah karena artinya sudah dikerja. Jadi telah, tidak ada lagi membuat, meneliti, mencari, tidak ada. Tapi telah Hasil. telah meneliti, telah diperiksa. Telah diteliti gitu. Telah diteliti. Sama betul. Berarti di sini targetnya adalah sisa dari 6 bulan kemarin, 6 bulan yang lalu. Masuk di penilaian, sisanya adalah 75.
Ini Ustaz. Karena 150 baru 75 yang tercapai. Jadi dimasukkan di rencana SKP Juli 75. 75 berkas. Kualitasnya persentase berkas calon pengantin, wali dan saksi sudah sesuai. Jadi nanti mungkin bikin dua Ustaz di sini. Ada penolakan, ada penetapan. Karena beda ya. Jadi di sini persentase berkas calon pengantin dan wali dan saksi sudah sesuai. Persentasenya 95 ya Ustaz? Atau 100? Enggak. 100 nih? Iya, 95 lah. Iya. presentasi yang tidak digunakan itu 95% data sesuai. Target 6 bulan rampung karena sisa 6 bulan, Juli ke Desember. Waktu realisasi waktu sesuai kalau kualitas Jadi di sini tadi uret tugas dari atasan langsung. Kalau yang masih atasannya kepala KUA, di sini uret tugas kepala KUA mungkin kayak Pak Saheri dengan Pak Idris, Pak Samsir, yang dimasukkan di sini uret tugas dari atasan sebagai KUA-nya Pak, kepala KUA-nya, bukan sebagai penghulunya. Yeah. Jadi di sini uret tugas kepala KUA. Kalau yang belum kepala KUA, kalau yang kepala KUA atasan tak. Kalau Haji Rashid, apa uret tugasnya Haji Rashid yang berkaitan dengan KUA itu yang dimasukkan. Kalau Pak Kandep yang berkaitan juga dengan KUA. Jadi yang berkaitan saja dengan tugas tak itu yang diambil dari atasan tak. Iya. Yeah. Untuk kepala KUA nanti di sini karena tadi di sini penghulu dulu, di bawah-bawah ada penyuluh. Nanti di sini nih uret tugas kepala KUA itu lagi ngambil staf tak. Jadi contoh Pak Haji Syam, di uret tugas inilah nanti yang akan dipilih oleh Pak Musakir dan Puan Rahim. Tapi tidak semua, khusus kepenghuluannya ambil. Terus Ibu Srina dan teman-temannya penyuluh yang lain. Bu Srina Pak Kandep ya. Penyuluh selain Ibu Aisyah. Ibu Aisyah juga akan mengambil di sini yang terkait dengan kepenyuluhannya. Staf-stafnya yang lain, Ibu Hawa Aisyah dan lain-lain sebagainya akan mengambil uret tugas Pak Haji Syam yang berkaitan dengan administrasinya. Akhirnya saya kepan nama kasih orang. Jadi SKP Jadi SKP format terbaru idealnya atasan dulu yang buat, baru bawahan. Jadi idealnya Pak Kanwil, Pak Kabang TU, Pak Kabir, Pak Kandem, Pak Kasih, baru lagi kita kepala KUA. Jadi kita ini anak buahnya kayak saya di belakang sekali Ustaz. Cuma ada di PP 8 Permenpan 8 itu menerangkan bahwa ketika 2 minggu pertama atasan langsung belum membuat, kita boleh membuat sendiri. Ya, tapi harus kita tahu. Harus kita tahu ya, apa-apa urat tugasnya atasan yang berkaitan dengan kita. Ya, jangan sampai langsung dihantam saja tanpa ternyata seling beda gitu. Jadi ini tadi Pak, ini rencananya. Lanjut ke terkaitan angka kreditnya.
Butir studi kegiatannya, data, nama, tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat. Status. Outputnya Outputnya apa namanya? Validasi data. berarti karena berbicara output data Data tervalidasi. ya Telah tervalidasi. tervalidasi. Angka kreditnya oh itu tadi nih 0,8 contoh. Berarti tadi sisa 6 nih 6. Jadi tadi di sini Ustaz 12. Ini dimasukkan lagi di keterkaitan, masukkan di sini 12. Maka di sini otomatis 6. Jadi ini dia yang kita isi. Iya. Karena ini otomatis bagi 2 ya. Karena tadi sudah tercapai 6 bulan di awal. Sekarang tinggal 6 bulannya lagi. Jadi kita mengisi di sini ini semua ke bawah otomatis sudah membagi 2 dengan sendirinya. Yang penting kasih di misi Ustaz, buat ini nak bagi. Siapa yang banyak pertanyaannya biasa tidak ada paham. Salah Ustaz. Jadi ini ke penilaiannya Ustaz otomatis lagi. Kalimatnya sudah ada semua. Tinggal ini lagi diisi dari atasan langsung. Capaian. Jadi yang lain tidak ada lagi diisi. Oh ini realisasi, mohon maaf. Realisasi dan capaian. Ini 6. Janjinya di awal 75. Nah, nilainya akan ada di bawah. Kalau ada tugas tambahan tak pertanggal 1 Juli. Pertanggal 1 Juli sampai Desember dimasukkan di sini. Kalau tadi di sini hanya memasukkan nama SK-nya, terus nomornya. Kalau di sini dikata-katai lagi. Dibilang-bilang. Iya, dibilang-bilang Ustaz. Dari 2 Iya. kampung. Angka kreditnya itu. Ya. Di sini ada realisasi, Pak. Dia berbicara realisasi, angkanya di sini muncul. Lanjut ke penilaian akhir. Di sini ini tidak ada yang dikerja di sini, semuanya sudah otomatis. Jadi di sini sudah ada 109. Ini kepemimpinan kita isi sendiri. Karena rumusnya hanya di sini, karena ini tidak semua ada kepemimpinannya. Rumusnya kita isi sendiri. Ini 109. Baik. Oh, diikuti saja bos di atas nih. Iya. Ini dibagi 5 karena bertambah 1. Oke. Jadi semua sudah terumus Ustaz. Di sini kalau di sini kan tidak ada yang sampai 100. Sementara untuk model yang baru melebihi 100. Sekedar informasi, nilai sekarang 90 sampai 120. Tidak lagi mentok di 100. Jadi kalau ada lewat 100 tidak apa-apa. Iya. Iya. Jadi nanti bilang kenapa lewat. Jadi ini otomatis
ini integrasi otomatis semua. Pokoknya ini penilaian, integrasi dan laporan tidak ada di kita kerja. Ini otomatis semua nilainya, tinggal dicocokkan data-data pejabatnya. Ini ide baru. Misalnya kita membuat satu penemuan di kantor TAP dan itu berlaku di kabupaten. Misalnya di Kawacamba ada aplikasi yang buat dipresentasikan ke Pak Kandem dan Kasih Bimas, akhirnya disepakati itu diberlakukan di 14 kecamatan, maka itu diisi ide baru, poinnya 1. Sama bisa, Ustaz? Oh, insya Allah. Dan selesai. Ya, iya. Jadi Ustaz, beban tadi yang berat. Oh iya, sebentar. Ya. Ya. Di butir kegiatan ada keterkaitan. Nah itu di kolom butir kegiatan terkait, maksudnya bukan itu bukan data-data itu yang dia maksud. Maksudnya apa butir kegiatan penghulu yang terkait dengan itu. Oh, tapi di sini di butir keterkaitan angka kredit. Di sini butir-butir kegiatan penghulu yang berkaitan dengan ini. Oh, iya. Jadi cari di butir kegiatan penghulu yang berkaitan dengan itu. Ini butir kegiatan terkait dicari di butir kegiatan ke penghulu angka yang berkaitan dengan meneliti kebenaran data calon pengantin, wali dan saksi. Iya, Ustaz. Jadi untuk masukkan di format ini, apakah masih yang kita pernah misalnya pedoman buku yang lama itu? Udah mana Ustaz? Kan ada pedoman buku itu. Misalnya, apa yang hanya itu yang di copy masuk? Tupoksi iya. Tupoksi kan tidak ada di aturan baru tentang tupoksi. Yang ini hanya format SKP yang berubah. Oh iya. Satu. Kedua, Mancing pertanyaan. Ya. kalau misalnya SK pengurus LPDG, Iya. itu kan berlaku 5 tahun. Ya, gitu. Kalau apakah itu kalau 6 bulan itu dihitung 1 atau cuma setengah? Kan kalau saya lihat di format lama itu kan kalau 1 tahun itu 1. Nah kalau ini 6 bulan apa dipotongnya atau bagaimana? Masukkan lagi di sini, Ustaz. Pengurus LPTP. Yang dipotong Dengan Tidak ada nilainya kalau cuma 2 tahun. 20. Tidak ada nilai itu kalau cuma 2 tahun. Tapi Ustaz, di sini di format lama TP46 dimasukkan. Sini nomor SK-nya. Ini nomor otomatis begitu. SK. Lalu di sini masukkan lagi. Di sini. Tapi di sini berbicara kegiatan nih. Waktu tak jadi pengurus LPTQI, apa dibikin? Iya. Kalau di sini bilangnya saja pengurus SK tentang disebut diketik ini sesuai dengan yang di SK itu menjadi pengurus bla 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 nomor SK. Di sini ditanya apa dibikin? Apa rencana kinerja di LPTQI? Terus selama di LPTQI kuantitas apa indikator kinerja yang Bapak hasilkan? Dimasukkan di sini kuantitasnya, kualitasnya, waktunya. Jadi misalnya di LPTQI itu mengembangkan tilawah misalnya. Di sini kita masukkan rencana kinerja mengembangkan tilawah. Di sini Artinya kalau ada di SK di balik-balik bangun. Jadi kalau begini Pak. ya. Berarti SK kepengurusan itu tidak serta-merta begitu ada otomatis sih.
Tidak Pak. Dan harus dibuat begini. Berarti kalau tidak siap memberikan komen di bawah, berarti tidak usah. Ya, setuju. Daripada cari mati. Siapa tanggung jawab baginya? Tapi untuk tugas tambahan bikin surat keterangan melaksanakan tugas tambahan. Kita Pak Kandem lalu masukkan telah melaksanakan tugas tambahan sebagai apa? Ini. Dan ditandatangan oleh Pak Kandem. Kenapa BKN mengeluarkan ini? Katanya penjelasan dari BKN itu hari banyak yang sengaja buat SK tambahan. Jadi semua SK tugas tambahan yang telah dilakukan dibuat seperti ini lalu ditandatangan Pak Kandem. Yang ada di poin ini yang ditandatangan Pak Kandem itulah yang dimasukkan di sini. Seandainya kita bisa juga buat itu SK dari dulu Kan tidak semua seperti kita. Iya. Mungkin BKN menemukan hal-hal unik. Ya, oknum. Jadi selesai Ustaz. Ya, silakan. Mohon petunjuknya Pak. Saya kan Januari sampai Oktober. Ya, kepala bawah. Januari Sampai Oktober. Oktober sampai September belum murni. Bagaimana nanti mulai SKP-nya? Sama dipenya karena kan Iya. Kita tetap penghulu Pak. Ya. Iya. Jadi nanti tidak ada tugas tambahan dari di Juni di format yang baru di sini tugas tambahannya kita tinggal mengeluarkan kepala gawanya. Kecuali Saheri karena staff. Saheri, Pak Samsir, Pak Bahar, Pak Idris. Kalau Ustaz Daniel sama berarti penghulu karena 2022 kan? tugas tambahan kepala KUA-nya dulu baru berpindah ke Pak Kandem. Siapa itu Ustaz? Ya seperti kami dengan Pak Daniel. Karena sebelumnya penghulu. Ya, tapi kan ini 2021 Ustaz. Itu ini 2021 tahun lalu. Penghulu jadi toh? Iya. Penghulu. Nanti juga akhir 2021 dia bekas jadi kepala KUA. Jadi dia dari tugas kepala KUA, ya tugasnya kepala KUA yang dikasih pindah. Iya. Setelah jadi kepala KUA, kemudian tugasnya Pak Kandem dikasih pindah. Tanggal berapa ya Tete toh? Tanggal 11 Oktober. Iya penghulu tamu Ustaz. Iya penghulu tamu. Cari amannya penghulu tamu. Jadi tugas tambahan sebagai kepala KUA. Kan begini kondisinya tadi. Ada di sini Ustaz. Kasih masuk dulu di sini. Nah begini kebingungannya. Bahwa nanti kita membreakdown tugas atasan. Oh. Iya, jadi kita breakdown dulu tugas atasannya. Kepala KUA sebagai penghulu. Kan begitu. Ya sebelum diangkat jadi kepala KUA. Begitu diangkat jadi kepala KUA, maka yang di breakdown itu adalah tugas Anda dari Pak Kandem. Begitu nih membingungkannya karena akhirnya bertambah atau bervariasi itu tugas yang ada. Karena begini saya perjelas ya, kami sebagai penghulu, kepala atasan langsung kami adalah kepala KUA. Berarti yang kami breakdown adalah tugas kepala KUA. Ketika kami penghulu, Waktu di Bantimurung. Berarti Pak Musakir. Pak Musakir. Setelah itu kami diangkat jadi kepala KUA di Cambak. Iya. Haji Sandi Turikale. Iya. Atasan tak siapa kita Ustaz? Pak Kandem. Pak Kandem atau Haji Rasid? Pak Kandem. Bukan Haji Rasid. bikin dua berarti SKP. Ya. Jadi nanti itu bikin kaki. Ya. Jadi tambahkan. Hah? Tambahkan. Itu saja kan sama itu.
nanti itu juga itu cuma anunya saja. Nanti Ditambahkan ini ya, Iya, nggak usah itu aja kasih. Kan nanti dia bikin ganti saja itu. ininya. Iya. Oh. Jadi ini dibikin dua. Iya. Iya. Dibalik. Ah. Iya. Oh. Iya. Cuma ada begini sedikit Pak, tentang atasan langsungnya kepala KUA juga kita belum pasti sebetulnya. Kenapa? Di PMA nomor 34 itu disebutkan bahwa KUA adalah unit terkecil. Dirjen Bimas, Dirjen Bimas yang ada di Palakau, yang ada di kecamatan, yang pembinaannya sebetulnya tidak ditunjuk sebagai atasan. Yang operasional pembinaannya dilaksanakan oleh Kepala Kementerian Agama. Nah di situ kebingungan nih, mau maaf nih ambigu ini bahasa ini, karena tidak ditunjuk sebagai atasan. Tapi kalau mungkin ada regulasi yang mengatakan bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama adalah atasan langsung dari Kepala Kantor. Itu yang mungkin lebih tegas. Kalau Ada di SDKM. ada di Bertiga. Oh iya. Fungsional tingkat ahli pertama. Masih ada pertama kan sini? 33B. Nggak ada nih. Masih ada. Pemeriksaan apa? Pas saya ini tiga berapa lagi? 3B. Ah, untuk pas saya itu. Pas saya ini atasannya pengawas. Berarti kepala seksi. Kepala seksi kita atasan bukan kepala KUA. Berarti bisa kepala kawan. Bisa kepala seksi, kepala doang. bisa kepala anunya yang pengumuman, pengumuman juga bisa. Karentaran kan mudah. Bisa. Ah. Pertama. Berarti Pak Saheri Karentaran. Lalu Pak Kandep. Iya. Kalau yang muda 3B, 3C dan D administrator. Administrator itu Pak Kandep. Yang muda Pak Kandep, lalu Pak Kamil, yang madya Kalau yang tua ini Kamil. Kalau yang tua Tidak ada yang tua, Ustaz. Madya. Jadi Pak Kandep, Pak Kamil. Bisa dua JPT pertama berarti sama tuh. Iya. Pak Kamil. Kalau di PMA itu bisa PMA berapa? 914 912. Masalahnya yang terakhir. Ah, ini yang terakhir. Yang muda ini. Jadi yang madya 4A Pak Kamil. JPT pertama, JPT madya. Siapa di atasnya Pak Kamil? Pak Sekjen ya? Pak Sekjen, Prof Nizar. Prof Nizar. Jadi Haji Syam, atasannya Pak Kandem, Pak Kamil langsung. Lalu Pak Sekjen, tanda tangan paling bawah. pensiun bawah. Tidak, masalahnya banyak madya yang lain. Pak Tam. Ya, Yang 4A kan banyak. Atas Pak Yahya, Iya. Atas, Kalimuddin. Iya. Mana pilih mana sekarang? Kalimuddin ada 20. Kalimuddin Pak B kalau dapat. Pak B itu mau Wah, lebih-lebih lagi jadi. Wah, banyak. Nggak bisa itu nanti ditanda-tandai oleh yang di atas seperti apa namanya? Pak Kandem. Pertama kan pertama bisa mudah yang tanda tangan. Pertama ditandatangani mudah. Kalau ini aturan yang terbaru ya Ustaz.
Ini aturan yang dikirim oleh Sekjen. Hah? BKN ini? Ini yang aturan Sekjen kan bilang mengacu ke sini. Siap, kami melihat. Iya, jadi untuk SKP selesai sampai sini. Iya, silakan. Tadi kan kita blok untuk menambah kolom. Ya. Sekarang kalau untuk menghapus apa sama pembelian itu tadi? Dari Menghapus tiga menghapus kolom. Tapi khusus di SKP ini jangan menghapus kolom. Hide sembunyi. Misalnya ini kan ada 11 poin, saya kasih contoh. Terus kita 9 Ji. Ini diambil, klik kanan, hide. Kenapa tidak? Saya sarankan. Bagaimana kalau sudah lama nanti?